Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Laristi Amalia sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya atas nama Andi Siti Nur Hasana. Saya Aisyah Muhammad. Kami di sini akan mempresentasikan tentang teori perilaku konsumen dan produksi. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Nina. Teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses ketika konsumen menentukan keputusan terkait sebuah produk, mulai dari menentukan, membeli, memanfaatkan barang atau jasa. Teori ini mencoba menjelaskan proses yang dilalui melalui konsumen dalam memilih produk atau layanan, serta faktor-faktor yang memengaruhi preferensi mereka. Sasaran teori ini adalah untuk mengetahui bagaimana terbentuknya keseimbangan konsumen dalam berkonsumsi, selalu mencari kepuasan maksimum. Ketika konsumen mencapai tingkat kepuasan maksimum, dikatakan terjadi keseimbangan konsumen atau consumers equilibrium. Keseimbangan konsumen dapat terjadi ketika pengorbanan yang dilakukan konsumen persis sama dengan manfaat yang dirasakannya. Bisa juga keseimbangan konsumen terjadi ketika keinginan konsumen sama dengan kemampuannya. Di sini saya juga akan menjelaskan jenis dan ciri perilaku konsumen. Yang pertama yaitu ada konsumen yang bersifat rasional. Konsumen yang bersifat rasional ini biasanya menentukan produk menurut kebutuhan. Produk yang diambil konsumen memiliki manfaat yang optimal untuk konsumen. Konsumen memastikan produk yang kualitasnya terjaga dengan baik. Konsumen juga membeli produk yang harganya menyesuaikan dengan kemampuan konsumen. Yang kedua ada konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama ciri-cirinya yaitu konsumen sangat mudah tergoda dengan iklan dan promosi dari media cetak ataupun elektronik. Yang kedua ada konsumen tertarik untuk membeli produk-produk bermerek atau branded yang sudah beredar luas dan sangat populer. Yang terakhir, konsumen membeli produk bukan karena kebutuhan, melainkan karena status berkelas dan gengsi yang tinggi. Kemudian sini saya juga akan menjelaskan tentang fungsi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu membantu mengidentifikasikan produk yang dibutuhkan dan produk yang sudah usang. Yang kedua untuk membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk atau layanan. Yang ketiga membantu menentukan strategi marketing yang tepat. Yang keempat meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir memudahkan dalam membuat konten. Saya rasa sekian dari saya, terima kasih. Akan saya alihkan ke moderator. Baik, selanjutnya pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Teori perilaku produksi. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi lah yang menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dapat dikonsumsi oleh para konsumen. Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Komponen dalam sistem produksi adalah input dan output. Komponen input meliputi tanah, tenaga kerja, modal atau kapital, manajemen, energi, informasi dan sebagainya yang ikut berperan menjadi komponen atau bahan baku dari suatu produk. Komponen output adalah barang dan atau jasa. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum hasil output yang dihasilkan dengan kombinasi masukan input tertentu. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara input dan output yang dihasilkan. Rumus fungsi produksi, yang dimana Q sama dengan F dalam kurung K L R T baru dalam tutup kurung, dimana Q sama dengan jumlah hasil output yang dihasilkan, K jumlah model atau kapital, L jumlah tenaga kerja, R sumber daya, T teknologi yang digunakan. 2. Macam-macam teori produksi.
Pertama, teori produksi jangka panjang, di mana apabila seseorang produsen menggunakan faktor produksi, maka ada yang bersifat variabel dan yang bersifat tetap. 2. Teori produksi jangka pendek, di mana apabila semua input yang digunakan adalah input variabel dan tidak terdapat input tetap, sehingga dapat diasumsikan bahwa ada dua jenis faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Pertama, pendapatan. Untuk dapat mengkonsumsi barang, orang harus memiliki pendapatan. Jumlah besar kecil barangnya yang dikonsumsi memberikan gambaran tingkat pendapatan seseorang. Pendapatan seseorang sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Seseorang yang berpendapat tinggi tidak begitu berpikir dengan tinggi rendahnya harga, sebaliknya mereka yang berpendapatan rendah harus berpikir berulang kali untuk membeli barang, meskipun karena secara umum harga barang tersebut dikatakan murah. Semakin besar pendapatan, maka semakin tinggi tingkat konsumsinya. Kedua, harga. Harga merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan, seperti yang telah disebutkan dalam hukum permintaan. Apabila keadaan lain tetap, adanya kenaikan harga diikuti turunnya jumlah permintaan. Sebaliknya, penurunan harga akan diikuti pertambahan jumlah permintaan. Jika selera, berapapun harga barang diturunkan, tapi jika konsumsi tidak memiliki selera untuk menggunakan barang tertentu, maka tidak terjadi permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, walaupun harga barang tinggi atau mahal dan selera konsumen tinggi, maka tetap terjadi permintaan. 4. Kebiasaan. Kecenderungan orang membeli barang dan jasa bukan karena kebutuhan, melainkan keinginan. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan karena pada dasarnya masyarakat mempunyai kebiasaan dan sifat konsumtif. Baik, dan terima kasih. Saya akan alihkan ke moderator. Baik, saya lanjutkan. Dan terakhir, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, modal. Modal memiliki peran penting